Nah, ini saya screen recorder. Oke. Tapi izin dulu karena gini, Mabes Polri marah ketika berskrim karena tabayun Anda tadi, klarifikasi Kalau Anda Barreskrim tadi, saya insya Allah. juga kenal orang Barreskrim. Kita ada 2 hukum. Yang pertama hukum Islam, yang kedua hukum undang-undang. Nah, karena mau rekam itu karena ini bahaya, ini yang rusak. Saya nggak peduli kalau nama saya difitnah, Iya, dijelekan, sudah sering. Hani begini, saya nggak peduli. Tapi kalau iya, sudah nabi siap. saya difitnah, Ana boleh kita merekam? Betul. ya, ini Ustaz Afwan, saya bukan polisi, bukan jaksa, saya hanya Betul. seorang praktisi hukum di kantor. Ustadz Sahal bilang, saya kan tanya Ustadz, itu kenal kan sama-sama perukiah. Nah, Ustadz Sahal tuh bilangnya, ini saya Ahmad Al-Misri bilang ini karena kasus Gus Yakut. Iya awalnya gitu. Karena dibilang ente gimana nih? Ya kan awal mula penetapan Yakut tersangka, kemudian dia dimainkan supaya pengalihan isu. Dibilangnya dia begitu. Almarhum Kang Rosid, beberapa ustadz bilang antum 2021 itu sudah pernah ada masalah, 2017, 2021 sudah selesai mengakui salah dan minta maaf seperti itu. Nah, saran Ana bukan ikut campur, tapi kita semua pasti sama-sama cinta Siap. kepada Nabi SAW. Nah, ini biar dibuktikan secara hukum. Yang Ana mau tabayun itu adalah karena ini berat sekali. Sebagai seorang Islam kita harus wajib membuktikan diri kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Ana ada komentar di IG antum, kapan sih antum pulang untuk bertanggung jawab Betul. masalah ini? Karena saya tahu Siap. rumah antum Dan yang di antum Jalan ada Migas, yang di komentar. Kembangan. Teman saya daripada gini, karena saya dengar udah di Mesir berangkat tanggal 15 gitu. Gimana tanggapan antum? Betul. Jadi gini, yang pertama terkait dengan klarifikasi dulu, saya diundang, saya datang, saya bilang mohon yang hadir yang bersangkutan. Saya tidak mau hadir siapapun. Ini kan nama baik Islam. Dia nggak cerita apa-apa, dia cuma hanya ada masalah dengan santri. Ya udah, menurut bahasa Anda itu kayak intimidasi, paksa dan lain sebagainya kan. Ya namanya saya orang pendatang lah ya, asing, bukan pribumi kan. Sudah WNI kan? Mati Sudah lampu ini di sini. tapi tetap dinilai sebagai orang asing. Oh siap. Ya. Dinilai sebagai orang asing. Akhirnya qadar Allah saya pulang, saya ternyata di ruangan itu banyak ustadz dan banyak habaib dan ulama. Harusnya kan secara gentle gitu kan, jantan, Anda sudah bilang, saya udah buat kesepakatan yang hadir yang bersangkutan. Fadal, yang hadir cuma 2 atau 3 anak itu yang menuduh demikian. Kemudian hadir banyak ustadz kayak dan lain. Akhirnya mereka bicara, saya bicara dan lain. Ujung-ujungnya saya minta maaf. Kenapa? Minta maaf itu dalam segi agama, bukan dalam segi hukum. Kalau hukum mengakui minta maaf berarti mengaku bersalah. Benarkah Syekh ini pernah mengatakan kepada santri bahwa Nabi SAW dan sahabat Abi Thalib radhiyallahu anha dan Imam Syafi'i rahimahullah seperti yang beredar di media, antum pasti sudah mendengar. Karena ini banyak orang, maaf, menghalalkan darah antum, mau membunuh antum, rumah antum di Kembangan sudah diawasi orang, kan antum sudah WNI juga. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Jadi gini, terhadap fitnah yang Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu melakukan hal demikian, mohon izin, yang menyebarkan isu itu silahkan mendatangkan fatwa saya atau bukti saya. Demi Allah tidak pernah saya berfatwa demikian. Nah, putus-putus. Di signalnya tuh. Yang terakhir itu belum putus signalnya. Memang setahu saya kalau di Mesir atau di Saudi, kalau kita pakai WhatsApp itu harus pakai VPN. Kalau nggak dia putus. Nah, tapi dia kemudian ada telepon gitu, ada telepon. Gitu. Nah, di video itu ada yang nggak dijawab sama dia. Jadi dia pernah ditabayunkan dengan sesama peruqyah juga, namanya Ustadz Sahal Al-Mudofari. Oke. Ustadz Sahal nanya, gimana nih ente kok ada berita kayak begini? Nah, dia bilangnya malah, oh ini pengalihan isu karena ada statusnya, ada kasusnya Gus Yakut, korupsi haji KPK, akhirnya saya jadi untuk pengalihan isu. Nggak nyambung banget gitu. Saya banyak kenal orang di Kementerian Haji. Nah, dia siapa? Ya kan? Kalau dibilang sama Pablo aja lebih terkenal Pablo daripada dia.
followersnya lebih banyak gitu. Terus orang buat apa fitnah dia? Dia siapa? Bukan ulama yang terkenal-kenal amat kok gitu. Dan dia bukan ulama. Ya, di Indonesia dia nggak masuk MUI kok. Gitu. Hanya disayangkan gitu. Memakai nama agama, terus melakukan seperti ini. Nah, video itu dia nggak jawab. Kalau dia bilang enggak aja, itu saya langsung amprokin tuh, saya telepon satu lagi, saya video call satu orang lagi. Nah, faktanya kan dia nggak berani jawab. Dan ada videonya Ustaz Sahal bilang, iya Pablo bilang begitu. Pak Pablo, iya si Syekh Al-Misri bilang begitu. Dia nggak berani jawab itu iya atau enggak. Ada di video nanti lihat. Oke, lalu ya kan sempat ada tuh em, yang dia bilang itu kalau di Mesir kalau untuk salah satunya cipika-cipiki itu biasa di Mesir itu seperti apa kalau Iya, Hani di meresponnya? Mesir saya juga punya teman orang Mesir ya. Dia penyanyi malah gitu. Mustafa Atef namanya. Nggak pernah cium-cium sama, saya banyak kenal orang Mesir sering kumpul juga sama saya. Nggak ada yang cipika-cipiki cium-cium, nggak ada. Itu kalau cuma salaman ngasih kepala itu biasa. Itu di kita juga biasa. Tapi kalau cium, peluk nggak ada. Dan bukankah kalau dibilang itu kebudayaan, sejak kapan Islam ikut kebudayaan? Budaya yang ikut Islam. Kalau budaya saya sebelum masuk Islam sih kita biasa tiap hari sembayang ya, bakar hio, itu kan budaya. Kita minum arak juga budaya. Tapi kan setelah masuk Islam apa yang haram jadi haram. Nah, di Islam apalagi dia seorang yang paham agama, nggak ada Islam itu kebudayaan. Terus kan bukti-buktinya udah dikasih lihat kan sama Habib Mahdi kan, nggak bisa disangkal itu bukti, gitu karena handphonenya santrinya masih ada, fake IG-nya masih ada, chattingan WhatsApp atau BlackBerry masih ada. WhatsApp-nya itu kan bisa dilihat. Kayak tadi Mas Eki nge-WA saya kan saya bisa tahu oh ini Mas Eki bukan. Tinggal dilihat ini siapa yang nge-WA, palsu atau asli. Iya betul betul. Iya, udah nggak bisa lari dari bukti. Jadi pembuktian itu nggak harus dari video. Ketika kita ngatain orang lewat chatting ya itu jadi bukti, nggak harus divideoin kan gitu. Mana ada orang berhubungan suami istri aja nggak divideoin, apalagi ini sesama jenis kan gitu.